Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Jumat 9 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu mengingatkan kami untuk dalam apapun yang kami usahakan dan kami kerjakan, dalam tugas dan karya pelayanan kami harus selalu berpaut dan bersandar pada kekuatan-Mu. Namun terkadang kami mencari kekuatan dari yang lain, dan justru itulah yang membuat kami jatuh dalam dosa dan salah. Karena itu kami mohon ya Bapa, tariklah kami kembali ke dalam pelukan cinta kasih-Mu, agar firman yang akan kami dengar mampu membuat dan menuntun kami untuk tetap berpaut kepada-Mu, sumber kekuatan kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan siapkan tempat di hatimu untuk iblis atau kuasa jahat. Semakin seseorang membersihkan hati dan jiwanya, hidupnya dari noda dan dosa, maka sesungguhnya hatinya akan menjadi tempat yang jijik bagi setan. Karena setan tidak menginginkan kekudusan. Sebaliknya, ketika seseorang menjadikan dirinya sumber kejahatan, maka sesungguhnya ia telah menjadikan
hatinya tempat yang bersih bagi iblis. Karena sesungguhnya iblis suka akan kejahatan dan dosa. Para sahabat sekalian, tentunya ketika kita diciptakan, apalagi ketika kita dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut Yesus putranya, maka harapan Allah adalah agar hati kita menjadi tempat di mana Roh Kudus akan bersemayam. Mulut kita mengucapkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyejukkan, dan kata-kata yang memberikan semangat. Dan tangan kita untuk melakukan kebaikan. Tapi sejenak ketika kita melihat kembali ke hari-hari lalu kita, maka atas keputusan kita sendiri, kadang mulut kita gunakan untuk menghancurkan, menciderai, mempermalukan, dan merendahkan orang lain. Tangan kita gunakan untuk melakukan kejahatan, merampas dan mencuri, memukul dan mengasari orang lain. Apalagi hati kita menjadi pusat di mana segala rencana jahat kita atur, rancang, dan melakukannya untuk orang lain. Pagi hari ini kita diingatkan untuk kembali ke keaslian, kemurnian diri kita, bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya Allah bersemayam di dalam hati dan jiwa kita. Jika Ia ada di dalam hati kita, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita akan menjadi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang memberikan kekuatan, dan kata-kata yang menyejukkan di telinga orang lain. Demikian pun tangan kita tidak akan menggunakan untuk memukul, melainkan merangkul, memeluk, dan memberikan, membagi-bagi berkat bagi orang lain. Pagi hari ini saya mau mengingatkan saudara sekalian, bahwa Anda mampu untuk menjadi orang baik, Anda mampu untuk menjadi orang kudus di zaman ini. Maka semuanya itu akan terjadi bila Anda memutuskan untuk menjadi orang baik atau menjadi orang kudus di zaman ini. Anda pasti bisa, Tuhan menyertaimu. Semoga demikian, amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.